Selamat sore, perkenalkan nama saya Esther Rojani Siregar, NPM 18150012. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari sistem pendukung keputusan. Baiklah, saya akan menjawab nomor 1, yaitu jelaskan berdasarkan pemahaman Anda tentang konsep sistem pendukung keputusan, kemudian jabarkan contohnya di kehidupan sehari-hari. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan, antara lain yaitu keputusan terstruktur, keputusan tak terstruktur, dan keputusan semi terstruktur. Dan ada juga komponen sistem pendukung keputusan, yaitu database system, model base, dan software system. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu gambarkan dan jelaskan menurut pemahaman Anda tentang kerangka kerja pendukung keputusan. Kerangka kerja pendukung keputusan adalah sebuah software untuk memudahkan para programmer membuat aplikasi atau web yang isinya adalah berbagai fungsi, plugin, dan konsep sehingga membentuk suatu sistem tertentu. Dengan menggunakan kerangka pendukung keputusan, sebuah aplikasi akan tersusun dan terstruktur dengan rapi. Jadi, kerangka kerja pendukung keputusan yang ada pada sistem pengambil keputusan adalah kerangka kerja dari sistem pengambil keputusan, yaitu 1. Kontrol atau kendali operasional, 2. Kontrol atau kendali manajerial, 3. Perencanaan strategis. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu komponen Decision Support System atau DSS terdiri dari 4 komponen, yaitu data management, model management, communication atau dialog subsystem, knowledge management. Jelaskan keempat komponen DSS dan bagaimana pengaruh komponen tersebut dalam membentuk suatu sistem pendukung keputusan. Komponen DSS 1. Data management termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. 2. Model management melibatkan model finansial, statistical, management science atau berbagai model kuantitatif lainnya. 3. Communication atau dialog subsystem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. 4. Knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu pada materi komponen sistem pendukung keputusan terdapat bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Jelaskan mengenai ketiga sumber data tersebut beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Data internal. Data yang sumbernya berasal terutama dari sistem pemrosesan transaksi dari dalam organisasi. Contoh umum seperti upah atau gaji bulanan, jadwal pemeliharaan mesin, alokasi anggaran, dan lain-lain. 2. Data eksternal. Data yang sumbernya dari luar sistem organisasi
seperti data industri, data riset pemasaran, data sensus, data tenaga kerja, dan lain-lain. 3. Data privat meliputi petunjuk-petunjuk yang digunakan oleh pengambil keputusan khusus dan penilaian terhadap data dan atau situasi spesifik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan secara singkat mengenai isi materi makalah kelompok saudara. Kelompok kami mengenai tentang analisis data. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan. Analisis data memiliki dua jenis, yaitu analisis data secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif ini adalah teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. 2. Analisis data secara inferensial. Analisis data secara inferensial adalah teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Ada langkah dan prosedur analisis data, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu tahap awal dari aktivitas analisis data adalah pengumpulan data yang akan dianalisis. 2. Tahap editing, yaitu proses pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. 3. Tahap coding. Tahap coding yaitu proses identifikasi atau klasifikasi terhadap semua pernyataan yang ada pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. 4. Tahap pengujian. Tahap pengujian yaitu proses pengujian kualitas data baik dari sisi validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. 5. Tahap mendeskripsikan data, yaitu proses membuat deskripsi data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram dengan beragam ukuran. 6. Tahap pengujian hipotesis, yaitu proses pengujian terhadap proposisi apakah bisa diterima atau ditolak, apakah memiliki makna atau tidak. Berdasarkan tahap inilah nantinya akan dibuat kesimpulan atau keputusan. Baiklah, cukup sekian jawaban dari ujian UTS saya. Saya mengucapkan terima kasih.